kebetulan saat saya SMA, saya juga punya teman yang beliau dari Buddha dan kemudian masuk Islam hingga hari ini. Nah, dan tadi mendengar fakta dari Mumi tentang Indonesia, ternyata kondisi muslimnya justru menurun, dan di luar negeri justru sedang booming-boomingnya nih keingin tahuannya untuk Islam. Nah, saya pernah waktu itu kayak diskusi sama teman saya, kayak berpikir apa jangan-jangan ke depan nanti Islam itu akan kembali bangkit, tapi justru dari orang-orang yang ada di luar, maksudnya bukan dari bangsa kita sendiri kayak gitu. Dan kira-kira apa ya yang perlu kita siapin nih untuk bisa jadi golongan-golongan muslim yang bagian dari membangun peradaban ini gitu. Ya, terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya, makasih pertanyaannya. Saya jawab pertanyaannya akhir dulu. Insya Allah, kalau saya rangkai secara keseluruhan pertanyaan, memang betul yang saya katakan tadi pun, orang murtad itu di negeri kita nggak tanggung-tanggung 2 juta per tahunnya. Lalu kembali lagi, berarti apa? Berarti banyak sekali orang yang Islam tapi tidak mengetahui tentang Islamnya. Di sisi yang lain, mereka ini berduyun-duyun mempelajari Islam. Pakai apa kemudian mereka mempengaruhi? Antara lain kalau kita lihat dari leaflet brosur mereka ini mengkristenkan orang Islam, antara lain memakai ayat-ayat Al-Quran tapi dipelencengkan. Sementara orang Islam ketika melihat tulisan Ali Imran 110 langsung percaya. Kenapa? Karena gak ngerti itu isinya apa. Ayatnya gak hafal, apalagi mohon maaf tafsirnya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dengan mudah sekali mereka membelokkan. Kondisi ini saya menilai adalah kondisi yang tidak berimbang. Kenapa saya katakan tidak berimbang? Orang Islam hanya tahu tentang Islam, tapi banyak juga yang dangkal. Orang Kristen, mereka mempelajari Islamologi. Dan kemudian melancarkan demikian banyak fitnah dengan memelintir ayat. Sementara di negara-negara lain yang saya sebut tadi seperti Amerika dan lain sebagainya, Inggris, Prancisnya, Australianya, Kanadanya, mereka ini basicnya adalah Kristen. Ketika mereka mempelajari Islam, justru mereka tertarik pada Islam. Mereka tahu persis, bahkan mereka sepakat untuk menyatakan dengan suatu kalimat bahwa God is dead. Tuhan itu sudah mati. Artinya apa? Agama sudah tidak lagi memuaskan mereka. Agama mana ini? Agama Kristen. Maka di negara-negara maju itu, mohon maaf, justru gereja itu sepi. Banyak sekali gedung-gedung gereja yang dijual. Sebagai contoh, itu pendataan. Di Inggris tahun 90, gereja itu penuh. Yang kosong adalah masjid. Tapi tahun 2013 gereja kosong, yang penuh justru masjid. Lalu bagaimana dakwah mereka? Dakwah Islam saat ini di negara-negara berkembang, contohnya di Amerika, salah satu caranya adalah mereka membuat suatu ulasan, pakai brosur mereka cetak dengan indah, dan mereka persilahkan orang untuk mengambil brosur itu. Apa judulnya? I'm Muslim because I love Jesus.
cara mereka berdakwah. Saya cinta Islam karena saya cinta Yesus. Apa maksudnya? Dalam uraian itu mereka menyatakan Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Ya memang benar. Jadi mereka cinta kepada Islam. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah Islam. Cara-cara mereka seperti itu karena mereka tahu dua dunia. Dunia Kristen mereka tahu, dunia Islam mereka tahu. Kita ini rata-rata cuma tahunya tentang Islam dan tidak penuh. Lalu apa yang kita bisa upayakan? Itulah sebabnya mudah-mudahan Allah berkenan. Marilah kita berjuang. Pondok pesantren Mu'allafah ini memang harus terselesaikan secepatnya. Dari situlah pondok pesantren itu bukan hanya dinikmati Mu'allafah, tapi juga bisa kita nikmati ke sana. Untuk apa? Kita menimba ilmu perbandingan agama, khususnya apa? Kristologi. Istilah saya, keren banget kalau kita ini yang ngerti Al-Quran juga bisa menguasai ayat-ayat mereka. Dan itu ada ilmunya. Dan saya curahkan di sana. Saya membutuhkan waktu 16 jam. Banyak sekali yang melakukan kajian-kajian tersebut di sana. Dan itu adalah semakin penting untuk kita nikmati. Lalu para pembimbing mualaf, kita ini kalau ada orang mengucapkan, orang tertarik pada Islam, kita senang. Kemudian kita bimbinglah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita senang. Tapi setelah itu kemudian kita lepas tanpa ada pembimbingan. Dan akibatnya apa? Akibatnya mohon maaf, ada yang kafir kembali. Lalu mu'alaf, kalau mu'alaf itu laki-laki, maka dia terusir dari rumahnya. Dia dengan mudah bisa minta izin tidur di masjid, jadi marbot. Tapi kalau mu'alafah mau kemana? Siapa yang bisa memberikan naungan rumah kepada dia? Inilah yang menjadi permasalahan. Jadi insya Allah marilah kita melakukan dakwah. Ayat-ayat Allah demikian sempurna. Hadis Rasulullah SAW menjadi juga percontohan untuk menunaikan, melaksanakan ayat-ayat Allah. Tapi mohon maaf, kalau kita menambah sedikit keilmuan kita, semakin kita mampu membuktikan bahwa Islam adalah agama yang hak. Islam adalah sempurna, insya Allah. Ya, terima kasih Umi atas jawabannya. Jadi Umi, kalau boleh saya bahas sedikit, memang terjadi kemungkinan itu adalah sebetulnya karena kesalahan umat Islam sendiri yang tidak paham, tidak betul-betul paham akan agama kita sendiri. Nah, itulah tugas kita yang saat ini, bagaimana kedepannya kita paham. Jadi ketika kita mendengar hal-hal lain di luar Islam, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang disampaikan Umi Rena mungkin belum sempurna, belum banyak. Dan jika teman-teman yang masih tertarik pengetahuan lebih banyak, bisa membaca bukunya. Kebetulan hari ini Umi Rena membawa sebagian karyanya, ada di sini di dekat hijab Iwanawat. Jadi silakan untuk ibu bapak yang mau melihat-lihat karya-karya beliau dapat dibeli di sini. Ya, demikian taklim kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentengi akidah kita dari nomor-nomor yang saat ini beredar di mana-mana. Terima kasih sekali lagi kepada Umi Iren dan kepada ibu bapak sekalian yang telah hadir hari ini. Sampai bertemu besok di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.